Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita lihat lagi market ya, market kripto. Dan kita lihat sempat terjadi kenaikan ya untuk Bitcoin. Namun masih dalam harga yang cukup rawan ya dan sangat berbahaya juga ya. Di samping itu juga banyak berita-berita yang masih negatif terkait FTX ya. Memang masih berdampak sekali begitu ya. Seperti ini Temasek ungkap investasinya di FTX kini bernilai nol begitu. Walaupun begitu ya, kalau kita lihat di sini tadi saya baca investasi dia itu senilai 200 juta US dollar, yaitu sekitar 3,1 triliun. Kemudian menjadi nol begitu. Nah, menurut saya sih untuk Temasek 3,1 triliun itu tidaklah angka yang besar ya. Itu angka yang biasa-biasa begitu. Itulah memang beritanya lagi hype sekali, jadi berita sekecil apapun selalu diangkat menjadi besar. Nah, kemudian ada lagi muncul dari Grayscale, Bitcoin Trust Trading down by 40%. Is this a warning? Apakah ini berbahaya begitu ya? Apakah ini tanda-tanda berbahaya? Jadi instrumennya si Grayscale ini turun 40%. Jadi minat orang untuk investasi melalui Grayscale ini turun 40% begitu. Dan begitu juga untuk Ethereum ya, selain pada Bitcoin, premium of Ethereum fund drop to 40,12%. Jadi untuk instrumen Ethereum juga turun di Grayscale ya. Apakah ini tanda-tanda bahaya? Ya sebenarnya iya ya. Kalau kemarin-kemarin kita bahas video-video yang lalu juga sebenarnya Bitcoin lagi tanda-tanda bahaya sebenarnya, dan kita lihat juga perkembangan dari harga masih begitu-begitu aja ya, dan masih area yang sangat rawan lah menurut pattern juga begitu. Kemudian kita lihat dari seorang analis ya, dari ini salah satu trader ataupun analis, dia juga membahas di sini penurunan Bitcoin akan berlanjut ya, dan dia mencoba menganalisa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu begitu ya, dengan time frame 3 hari. Nah di sini dia mencoba untuk melihat dari indikator dia ya. Di sini memang terbukti terjadi bearish cross beberapa kali begitu. Ini persilangan ini, persilangan ini, persilangan ini, dan semua betul-betul terjadi. Dia menggunakan pattern flag ya. Dan semua terlihat terbukti begitu. Dan sekarang juga di detik ini terjadi juga bearish cross. Nah, kemudian dia membuat antara dua begitu, antara naik atau turun. Namun kalau sudah di sini bearish cross seperti sebelum-sebelumnya ya memang akan terjadi penurunan begitu. Dan sampai mana penurunnya itu yang belum bisa diketahui untuk waktu ini. Jadi memang masih harus tetap waspada begitu ya. Walaupun Anda sedang melakukan dollar cost averaging, Anda harus menghemat peluru terlebih dahulu begitu. Untuk harga seperti ini tampaknya belum bisa melakukan dollar cost averaging karena masih seputar di sini-sini aja begitu. Bahkan bisa dibilang sideways ya kan. Jadi tunggu dulu di harga kejatuhannya lagi di 15.800, bahkan menembus 15.800 ini. Jadi masih rawan lah begitu. Dan memang untuk harga Bitcoin ini sudah di bawah MA200 ya. Jadi belum ada tanda-tanda yang sangat menjanjikan dari Bitcoin untuk saat ini. Untuk mengharapkan bullishnya belum ada begitu. Bahkan yang lebih menjanjikan untuk Bitcoin sekarang ini adalah penurunannya begitu. Dan beberapa saya baca juga berita tadi, memang banyak target-target penurunan terhadap Bitcoin ini bisa sampai ke 10.000 US dollar, 12.000 US dollar begitu ya. Tampak menyeramkan ya. Cuman kalau saya lihat dari channel ini ya, harga Bitcoin masih dalam rata-rata begitu. Bahkan kalau penurunan terendahnya kalau menurut channel ini semenjak kejatuhannya ya, dari sini kita tadi lihat. Kemudian penurunannya terendah ya berada di sini ya, di 14.300 begitu. Masih belum ada yang menarik sebenarnya untuk kripto ini, masih lebih ke sentimen negatif semua ya. Dan tak ada yang bisa kita harapkan begitu untuk bullishnya. Kemudian kita lihat ada sedikit heboh di Twitter ya. Di Twitter lagi heboh nih tentang goodbye Twitter gitu. Nah ini juga menjadi sebuah sentimen juga terhadap Elon Musk pribadi begitu. Sehingga Elon Musk juga kayak ikut berantem begitu sama netizen begitu ya. Lucu juga sih sebenarnya dia harus menanggapi itu begitu. Dan dia bilang ya, dan kami baru saja mencapai rekor tertinggi dalam penggunaan Twitter. Kemudian dia tertawa begitu, LOL ya. Dan kemudian ditanggapin sama si Jet, ya tentu saja ya dia sebagai partnernya dalam mengakuisisi Twitter, dia mengatakan ironic how people say Twitter is dead on Twitter. Karena di sini kan Twitter lagi trending ya. Jadi
Dia mengatakan itu begitu. Kemudian Michael Saylor juga mendukungnya dengan kalimat Twitter dapat bertahan lebih lama dari banyak pemerintah dan mata uang begitu. Bahkan dia menyindir ya banyak hal begitu, mata uang fiat dan pemerintah begitu. Jadi bisa jadi umurnya Twitter ini jauh lebih lama daripada pemerintah dan mata uang. Lucu juga sih ini sebenarnya ya, terlalu menanggapi netizen sebenarnya. Menurut saya netizen tidak perlu terlalu ditanggapi sih sebenarnya kalau lebih ke negatif ya. Lebih anggap saja sebagai koreksi begitu ya. Dan Elon Musk mengatakan ya Twitter yang terbaik saat ini begitu, mencapai rekor tertinggi gitu. Namun kalau kita lihat dari harga Dogecoin ya tidak ada pengaruh apa-apa ya. Tidak terjadi dump ataupun tidak terjadi kenaikan juga. Mungkin Elon Musk kalau memang ini berlanjut ya, goodbye Twitter, trending nomor 1 ini akan terus berlarut-larut, ya bisa saja membuat si Elon Musk ini emosi dan mungkin saja untuk meredam semua netizen ini akan menggunakan Dogecoin sebagai salah satu instrumen di Twitter ini, apakah itu sebagai media payment gateway atau apapun itu, ya itu mungkin itu juga sih maksud dari si netizen gitu, untuk memancing emosinya Elon Musk ini. Untuk saat ini memang tidak ada yang menarik ya berita-beritanya, memang lebih ke arah keterkaitan dengan kejatuhan FTX aja selalu begitu. Memang ada berita-berita menarik lainnya seperti XRP gitu ya, first USD stablecoin launch on XRP Ledger gitu. Tapi tidak ada pengaruh apa-apa begitu untuk XRP juga. Memang terlihat sekali ya pengaruh FTX masih belum mereda begitu ya. Jadi memang sangat memuakkan untuk membaca berita sekarang ini, tidak terlalu objektif gitu ya karena pengaruh FTX ini. Walaupun ada event XRP nge-launch USD stablecoin-nya begitu ya, tetap aja begitu nggak ada pengaruh apa-apa. Memang untuk berita ini cukup positif untuk XRP, di mana tentu saja stablecoin ini juga akan menambah kekuatan kapital dia ke depannya ya. Sama halnya seperti BUSD, USDT begitu. Itulah hal yang bisa saya sampaikan ya hari ini, memang tidak terlalu menarik. Saya hanya sekedar update saja bagaimana perkembangan kripto ya, khususnya untuk Bitcoin juga yang sebagai induk yang perlu kita analisa terus-menerus. Dan memang di sini tadi salah satu analis mengatakan juga ini dalam kondisi bearish cross begitu. Dan sebelum-sebelumnya terjadi persilangan bearish ini juga benar-benar terjadi begitu menurut indikator dia. Dan tampaknya tinggal menunggu waktu ya sebenarnya. Jadi mungkin beberapa dari kita ini mungkin harus mempersiapkan dana begitu untuk menyerok Bitcoin ini. Kalau untuk saat ini memang untuk menyeroknya tampaknya agak buang-buang peluru begitu. Tapi kalau Anda mempunyai uang lebih ya kenapa tidak begitu. Boleh-boleh saja untuk serok sekarang juga begitu ya. Namun lebih baik ya, tunggu penurunan lagi lah untuk Bitcoin. Karena bearish pennant juga sudah terbentuk. Jadi semoga ini dapat menjadi referensi bagi Anda ya untuk mencoba mengambil keputusan, mengambil kebijakan atas keuangan Anda. Namun tetap saya katakan Dior, disclaimer on, karena kita tidak tahu, semua analisa mengatakan Bitcoin akan turun, menurut bearish pattern juga akan turun, menurut bearish cross juga akan turun. Jadi banyak hal yang mendukung Bitcoin akan turun, namun kita tidak tahu bagaimana peran daripada Big Fund ataupun paus ya, bisa saja nanti tidak jadi turun begitu, bisa aja nanti bisa terbang begitu, kita tidak tahu begitu. Tapi patokannya tetap ya, Bitcoin akan aman begitu ya kalau ketika dia bisa menembus di 17.100 ataupun 17.500. Nah itu Bitcoin bisa dibilang ada sebuah perlawanan atau mencoba merecovery. Kalau Bitcoin menembus ke 15.800, nah, itu juga sebagai tanda bahaya. Makanya saya bilang Dior, disclaimer on, dan risetlah secara mandiri begitu. Ini hanya sebagai pandangan aja. Dan di akhir video ini saya ucapkan salam profit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.